Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan, saya Amar Maruf dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tugas PPT individu yang berjudul Neuroscience dalam Psikologi. Pengantar atau pendahuluan. Apa itu neuroscience dalam psikologi? Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf dan otak serta hubungannya dengan pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Dalam psikologi, neuroscience digunakan untuk memahami bagaimana aktivitas biologis otak memengaruhi proses mental seperti berpikir, mengingat, dan merasakan. Tujuan neuroscience dalam psikologi: menjelaskan mekanisme biologis di balik perilaku manusia, mengidentifikasikan bagian otak yang berperan dalam emosi, memori, dan keputusan, menemukan penyebab gangguan mental dari sisi neurologis, meningkatkan aktivitas terapi psikologis dan medis. Sejarah singkat. Abad ke-19, Paul Broca menemukan area otak yang mengatur bahasa. Awal abad ke-20, Wilder Van Piel memetakan area otak melalui simulasi listrik. Era modern, penggunaan teknologi seperti EEG, fMRI, dan PET scan membantu memahami aktivitas otak secara real time. Struktur otak dan fungsinya. Otak besar berperan dalam berpikir, merencanakan, berbicara, dan membuat keputusan. Yang kedua, otak kecil, cerebellum, mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Yang ketiga, batang otak, brainstem, mengatur fungsi dasar seperti pernapasan dan detak jantung. Yang keempat, sistem limbik, mengatur emosi dan motivasi. Amigdala, hipothalamus, hipoamus. Hubungan otak dan perilaku. Otak memproses rangsangan dari lingkungan menjadi respon perilaku. Setiap aktivitas mental, berpikir, merasa, atau berimajinasi memiliki dasar neurobiologis. Perubahan kimia otak dapat memengaruhi suasana hati, misalnya kekurangan serotonin atau depresi, kelebihan dopamin atau skizofrenia. Kesimpulan, neuroscience menjabatani biologis dan psikologis, memberi pemahaman ilmiah tentang bagaimana otak memengaruhi pikiran dan perilaku. Islam melengkapi perspektif ini dengan nilai etika, moral, dan spiritual. Pengembangan psikologi masa kini membutuhkan sinergi antara sains dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan waktu presentasi di kelas. Pertanyaan dari Piki. Yang pertama, pertanyaan dari Piki. Andi Piki Anugrah. Apa hubungan antara depresi dengan neuroscience? Jawabannya, neuroscience mempelajari bagaimana otak dan sistem saraf bekerja, termasuk saat seseorang mengalami depresi. Dalam kondisi depresi terjadi gangguan pada fungsi kimia otak, terutama neurotransmitter
seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Neuroscience membantu menjelaskan proses biologis dan neurologis di balik gejala depresi serta mendukung pengembangan pengobatan medis dan terapi otak. Dan pertanyaan yang kedua Ina. dari saudari Ina. Member. Bagian otak manakah yang berperan utama dalam mengatur emosi? Jawabannya, bagian otak yang paling berperan dalam mengatur emosi adalah sistem limbik. Yang pertama amigdala, mengatur rasa takut, marah dan reaksi emosional cepat. Hipotalamus atau menghubungkan emosi dengan respon fisik tubuh. Yang ketiga, konteks prefrontal, mengatur kendali diri, penilaian dan pengambilan keputusan atas emosi. Gabungan kerja bagian ini menentukan respon emosional seseorang dalam berbagai situasi. Dan pertanyaan yang ketiga dari saudara Yusril Rajapata, mengapa emosi sangat berperan terhadap proses belajar dalam neuroscience? Jawabannya, karena emosi memengaruhi konsentrasi, memori, dan motivasi, yang semuanya penting dalam proses belajar. Ketika seseorang merasa senang atau termotivasi, otak terlepas dopamin yang memperkuat ingatan dan mempelajari. Sebaliknya, stres atau kecemasan berlebihan dapat menghambat fungsi hipocampus, pusat memori, sehingga proses belajar jadi terganggu. Neuroscience menunjukkan bahwa pengelolaan emosi yang baik dapat meningkatkan efektivitas belajar. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unsur mangkola wala tansur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.